Di siang hari ini, pemirsa, kami mendalami dan menyoroti berkenaan dengan kasus anak melakukan tindakan kriminal. Dalam sepekan terakhir, Indonesia diguncang berita kekerasan yang dilakukan antar anak sendiri. Dari pembunuhan sadis oleh remaja di Jakarta, bullying atau perundungan maut di Jawa Tengah, hingga penyerangan geng motor di Bengkulu. Anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain justru berubah menjadi pelaku dan korban dalam rantai kekerasan yang semakin mengerikan. Di Cilincing, Jakarta Utara, seorang anak SD berusia 12 tahun tewas di tangan tetangganya sendiri yang masih di bawah umur berusia 16 tahun. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam rumah pelaku setelah dijerat kabel charger dan dilakukan kekerasan seksual. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga saat jenazah kecil itu dibawa pulang ke Indramayu untuk dimakamkan. Si korban ini tinggal sama siapa sih? Sama bapaknya. Kalau ibunya? Ibunya ya sama ibunya juga sih, tapi kemarin pulang kampung karena sakit, ibunya lagi berobat di rumah. Oh, lagi nggak ada, berarti sama bapaknya ya? Sama bapaknya. Waktu kejadian itu bapaknya ada di rumah? Ada, habis pulang kerja, terus kan dia nyuci, hujan itu kan nyuci. Terus udah lama nggak pulang-pulang tuh baru dicari, itu aja dicari nggak ketemu-temu. Senada di Grobogan, Jawa Tengah, seorang siswa SMP kelas 7 tewas usai dibully dan ditantang berkelahi oleh temannya sendiri. Korban terjatuh saat kepalanya membentur benda keras dan meregang nyawa di dalam ruang kesehatan sekolah. Polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk guru dan siswa. Namun belum ada tersangka ditetapkan. Sekolah yang harusnya menanamkan nilai empati justru menjadi tempat anak belajar menghina dan menyakiti sesama. Perkelahian awalnya mulai pukul 7.30, di mana di sana jam tambahan. Kemudian di situ ada salah paham yang mana korban dibilangi oleh salah satu yang diduga pelaku, kamu ini wadon, kalau wadon kamu di dalam, karena di dalam kelas itu ada korve. Jadi hari itu ada korve, yang laki-laki itu korve di luar, yang perempuan ini korve di dalam. Kemudian di sana terjadilah perkelahian, mulai perkelahian. Kemudian dilerai, selesai. Setelah itu jam 11.30, setelah saya jam istirahat, mulai perkelahian kedua, di mana pelaku ini mendorong korban, sempat terjadi pemukulan di sana dan jatuh, kepala terbentur lantai. Di Kota Bengkulu, 3 anggota geng motor yang masih pelajar menyerang seorang remaja secara random. Korban berusia 15 tahun mengalami luka parah dengan pergelangan tangan nyaris putus akibat sabetan senjata tajam. Polisi bergerak cepat menangkap ketiga pelaku yang hanya bisa tertunduk saat digiring ke Polresta Bengkulu. Mereka mengaku hanya ingin diakui, tanpa sadar tindakan itu menghancurkan masa depan mereka sendiri. Ada satu peristiwa sebelumnya itu, sebelum terjadi keributan di lain tempat. Makanya pelaku ini mengira mungkin Lawan ya, Bang? Lawan dari pelaku ini. 3 kisah, 1 fenomena. Saat anak melukai anak, kita seolah melihat cermin buram dari generasi yang tumbuh tanpa empati. Dari Jakarta Utara, Grobogan, Jawa Tengah, dan Bengkulu, Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas berkenaan dengan anak yang berani melakukan aksi kriminal, kami akan mengajak Anda bergabung bersama psikolog anak, remaja, dan pendidikan, ada Gloria Siagian. Selamat siang, Bu Gloria. Ya, Bu Gloria, maaf saya belum bisa mendengarkan. Nah, ini sudah oke. Ya, Bu Gloria, jadi sebenarnya apa sih faktor psikologis dari anak-anak ini sehingga mereka kemudian berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang melukai orang lain, gitu? Ya, baik. Sebenarnya itu terjadi karena multifaktor ya. Yang pertama, memang pada saat anak-anak masih kecil atau masa remaja, begitu ya, regulasi emosinya mungkin mereka belum cukup matang, sehingga mereka butuh bantuan untuk melakukan itu. Kemudian ada modeling juga yang bisa terjadi, apakah mereka terbiasa untuk melihat cara penyelesaian dengan cara yang kekerasan, begitu ya, sehingga mereka akhirnya memodeling bahwa begini loh caranya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga tadi yang seperti disebutkan, bisa jadi mereka secara empati mereka masih belum berkembang, atau karena anak-anak ini terlalu sibuk untuk bermain sendiri dengan gadget, gitu ya, sehingga tidak ada tuh pengasahan empati, bagaimana berrelasi dengan orang lain, bagaimana dia harus menangani tadi ejekan teman,
nyaman, ada sesuatu yang tidak nyaman, begitu. Itu juga bisa mempengaruhi sih. Jadi cukup banyak faktor yang bisa menyebabkan seorang anak ini. Bahkan kita bisa lihat faktor rumahnya seperti apa, faktor lingkungan di sekitar rumahnya seperti apa. Itu juga perlu kita perhatikan. Oke, baik. Ada tadi sempat disebutkan ya, ada trauma masa kecil kah, ada kekerasan dalam keluarga rumah tangga kah, ini bisa menjadi faktor-faktor begitu. Dalam praktik klinis Ibu Gloria sendiri, apakah ada pola tertentu dalam lingkungan keluarga yang konsisten muncul pada anak-anak yang kemudian melakukan atau berani melakukan tindakan kriminal? Iya, jadi biasanya itu terjadi karena pola asuh yang tidak konsisten, begitu ya. Jadi misalnya nih, hari ini dia tidak boleh melakukan sesuatu karena ada penyebabnya. Lalu besok ketika melakukan hal yang sama, dia tidak mendapatkan konsistensi, misalnya konsekuensi yang sesuai seperti hari yang lalu. Jadi ketika anak-anak ini tidak diasuh dengan konsisten, kemudian juga ada neglect ya, ditinggalkan secara emosi ketika mereka membutuhkan, kemudian orang tua yang tidak memberikan tanggapan. Nah, hal-hal ini juga bisa mempengaruhi sih. Jadi kalau saya melihat faktor orang tua ya itu sangat besar sebenarnya dalam pembentukan karakter anak, karena tadi anak itu belajar dari rumah dulu, baru mereka berangkat ke sekolah. Nah, ketika berada di rumah, harusnya pengasahan emosi ini menjadi sangat penting, sehingga ketika mereka masuk masa sekolah, mereka bisa berinteraksi dengan lebih baik kepada teman-temannya. Jadi dua lingkungan antara rumah dan sekolah nih harusnya bersinergi ketika anak sudah mulai masuk sekolah. Oke. Biasanya kan begini, Bu Gloria, orang tua juga, tadi kita mengomentari soal ini ya, pola asuh yang tidak konsisten. Orang tua juga merasa bahwa ya sudah, anak saya sudah dikirimkan aja di sekolah, nanti dia sekolah akan dididik, belajar dari sana, kemudian ya udah pulang, tinggal tidur begitu kan. Jadi nggak kelihatan itu yang namanya perilaku anak-anak. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini, Bu Gloria, bahwa orang tua juga mungkin bingung apa yang harus dilakukan untuk menjaga konsistensi terhadap pola asuh ini, dan juga bagaimana sekolah ini membaca perilaku si anak, apa yang terjadi di rumah. Iya, jadi harusnya sekolah dan rumah, ketika anak sudah masuk masa sekolah, seharusnya sekolah dan rumah itu sebuah partner, ya. Jadi ketika ada perilaku yang muncul di sekolah, sebaiknya memang disampaikan kepada orang rumah, dan harusnya orang tua itu terbuka begitu, bahwa memang ada sisi-sisi dari anaknya yang dia tidak ketahui, yang dia tidak lihat di rumah. Nah, ketika kita bisa berpartner, kita bisa saling berkomunikasi dan kemudian menerapkan pengasuhan yang konsisten. Apa yang dilakukan di sekolah dilakukan juga gitu di rumah, karena kan di sekolah ada tata peraturan ya yang lebih ketat ya, sehingga mungkin kalau di rumah kadangkala ada belas kasihan ya, sayang, atau orang tua yang overprotective, sehingga mereka kemudian menjadi tidak konsisten, mereka memanjakan. Nah, ini nih yang harus disinergikan. Ketika antara rumah dengan sekolah menjadi sinergi, anak tuh jadi paham bahwa ada peraturan loh, bahwa ada konsekuensi loh dalam perilaku saya. Jadi anak itu tidak kemudian ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba jadi kriminal gitu, tapi selalu berangkat dari hal-hal yang kecil yang kita tidak selesaikan, kita tidak diskusikan gitu ya sampai tuntas, sehingga anak itu menangkap pesan bahwa cara untuk menyelesaikan persoalan adalah melalui agresif. Kita harus menyakiti orang lain, bahwa saya harus menang. Ini cara yang paling tepat gitu. Nah, ini kan message ini yang harusnya kita bantu sama-sama antara rumah dan juga sekolah. Oke, ada tidak Bu Gloria contoh untuk semacam program atau inisiatif supaya orang tua dan sekolah ini bisa sama-sama bekerja sama? Apalagi khususnya di zaman modern seperti ini, orang tuanya udah sibuk bekerja begitu dan tidak bisa 24 jam mengawasi anaknya. Iya, salah satu hal yang paling sederhana sebenarnya adalah sekolah itu sudah mencoba untuk misalnya pertama mengundang orang tua pada saat penerimaan rapot ya, itu yang paling sederhana tuh. Biasanya di situ akan dibahas perilaku anak-anak, apa yang kemudian terjadi, kemudian pihak sekolah juga akan bertanya apa yang terjadi di rumah gitu. Yang kedua adalah bisa melakukan seminar-seminar ya kepada pihak orang tua tentang pola asuh, bagaimana harusnya ada perbedaan ya ketika anak masih di SD. Orang tua punya pola komunikasi seperti apa, teknik disiplinnya seperti apa, ketika anak masuk remaja, dia harus berkomunikasi seperti apa. Ini yang harusnya dibangun. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga anak-anaknya. Anak-anaknya juga perlu diasah bagaimana mereka misalnya
tadi gerakan anti bullying. Oke, tapi bukan hanya sekedar announcement gitu ya bahwa ini kita sekolah anti bullying, tapi apakah kita bangun nggak sih lingkungan yang aman gitu di sekolah? Misalnya kita punya body program lah ya. Jadi kalau ada anak yang duduk sendirian gitu ya, anak-anak di-encourage untuk kamu coba tanya tuh kenapa teman kamu. Ayo, teman yang kelihatan sendirian dipasangkan dengan teman-teman yang lain. Program-program seperti itu yang bisa membangun bahwa kita itu satu, kita tuh aman, kita tuh sama gitu. Oke, menarik ya, berarti dari penjelasan Bu Gloria dari tadi adalah bukan salah anaknya juga ya, dari sistemnya juga harus ikut bekerja sama orang tua dan sekolah untuk mengawasi. Nah Bu Gloria, sekolah juga kadang masih gamang menghadapi hal-hal untuk anger management atau bicara soal hal-hal deep begitu ya. Ini kadang-kadang juga pihak sekolah masih bingung. Apakah kita tidak punya semacam silabus atau kurikulum yang mendasar bahwa sekolah juga perlu ada pendidikan psikologi, Bu Gloria? Iya, kalau saya tahu sebenarnya pemerintah itu punya yang namanya pengembangan karakter ya. Mereka tuh punya pusat pengembangan karakter nasional. Mereka sudah punya ada silabusnya begitu ya, yang sebenarnya bisa langsung dipakai oleh pihak sekolah. Tapi memang yang menjadi tantangan adalah tadi ketika bicara soal kesehatan mental, ketika bicara soal regulasi emosi begitu. Yang ini sebenarnya pemerintah tuh ada loh kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Mereka itu punya kerjasama dan ini sebenarnya bisa di-encourage gitu ya untuk masuk ke sekolah-sekolah. Ya, psikolog bisa masuk ke sekolah-sekolah, memberikan pendampingan, memberikan pengembangan begitu ya kepada para guru-guru sehingga mereka juga lebih terampil, lebih berani ya untuk bisa membantu murid-muridnya. Bahkan ada pengembangan yang seperti P3K begitu ya. Bagaimana dukungan psikologis awal yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya ketika ada sesuatu yang terjadi pada muridnya, sehingga anak murid ini bisa langsung terbantu dan bisa langsung dibantu juga bagaimana dia belajar cara penanganan masalah yang lebih sehat. Baik, Bu Gloria, terakhir Ibu Gloria, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak yang mungkin takut untuk berbicara apa yang dia rasakan, mungkin takut bercerita kepada orang tua atau sekolah tentang tekanan yang ia alami? Ibu, silakan Ibu. Iya, saya mau bilang sama anak-anak bahwa mereka itu tidak sendirian. Kamu pasti bisa menemukan ada satu orang yang cukup peduli dengan kamu. Kamu harus reach out. Orang tua kamu itu sebenarnya seringkali menunggu anaknya ada apa begitu. Dan juga sekolah kamu ya, guru-guru yang ada di sekolah itu sebenarnya ada orang-orang yang bisa jadi ruang aman buat kamu, buat anak-anak ini, sehingga mereka bisa bercerita apa yang menjadi gangguan mereka di dalam rumah. Jadi jangan ragu, orang lain tidak akan pernah tahu apa yang terjadi sama diri kamu kalau kamu tidak mau keluar dan menceritakan pada orang lain. Oke, Bu Gloria, terima kasih Bu untuk berbagi perspektifnya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.